Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kabul bin Akhbar menyatakan, aku membaca kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Hai Musa, 2 rakaat sholat subuh dilaksanakan oleh umat Muhammad SAW di pagi hari. Maka aku, yaitu Allah, memberi ampun kepada mereka semua dosa yang dilakukan malam dan siang harinya, dan mereka tetap dalam lindunganku. Wahai Musa alaihissalam, 4 rakaat yaitu sholat duhur bagi pelakunya pada rakaat pertama diampuni dosanya, dan dengan rakaat kedua aku, yaitu Allah, beratkan timbangan amal mereka, dan dengan rakaat ketiga aku berikan pahala para malaikat yang bertasbih dan beristighfar kepada mereka, dan dengan rakaat keempat pintu langit dibukakan bagi mereka sampai para bidadari mengintai mereka. Wahai Musa, 4 rakaat sholat asar bagi pelakunya dimintakan ampunan oleh setiap malaikat langit dan bumi, maka baginya tidak akan disiksa olehku, kata Allah. Wahai Musa, 3 rakaat sholat maghrib bagi pelakunya dibukakan pintu langit, dan baginya dikabulkan segala permintaannya. Wahai Musa, 4 rakaat sholat isya bagi pelakunya lebih baik daripada dunia seisinya, dan diampuni dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Wahai Musa, jika Muhammad dan umatnya berwudu, maka setiap tetesan airnya dibalas surga seluas langit dan bumi. Wahai Musa, puasa mereka pada setiap bulan Ramadan 1 kota di surga. 1 kota di surga untuk setiap harinya, dan setiap amal sunnah dibalas pahala fardu, dan malam Lailatul Qadar kuberikan kepada mereka, maka beristighfar 1 kali di malam itu dengan sungguh-sungguh dan menyesali perbuatannya, kemudian ia mati dalam malam atau bulan itu, pasti kuberikan pahala sebesar pahala 30 orang syahid, mati syahid. Wahai Musa, di antara mereka ada yang berdiri di tempat tinggi mengumandangkan adzan syahadat la ilaha illallah, maka pahalanya seperti pahala para nabi, dan rahmatku pasti baginya. Sedangkan mereka jauh dari kemarahanku, pintu tidak akan ditutup bagi mereka selama mereka tetap mengucapkan la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia yang pertama kali dipanggil kelak di hari kiamat ialah Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya. Ditanya, apakah kau telah menyampaikan wahyuku? Maka jawabnya, ya benar Tuhan. Lalu umatnya ditanya, apakah benar Nuh menyampaikan wahyu, yaitu risalah Allah, kepada kalian? Jawab mereka, demi Allah, tidak benar. Seandainya Tuhan mengutus seorang rasul kepada kami, pasti kami
akan mengikuti ayat-ayatmu dan beriman menjadi orang mukmin, maka ia tidak menyampaikan risalahmu kepada kami. Lalu Nabi Nuh alaihissalam diberitahu bahwa kaum itu umatnya membantah bahwa kamu tidak pernah menyampaikan risalahku, risalah Allah pada mereka. Apakah kau punya saksi untuk mereka menyanggah bantahnya? Jawab Nabi Nuh alaihissalam, ya, punya saksi. Lalu siapa saksi itu? Jawabnya yaitu umat Muhammad SAW. Kemudian umat Muhammad dipanggil dan ditanya. Jawab mereka, ya benar, Nabi Nuh telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Selanjutnya mereka yaitu kaum Nabi Nuh alaihissalam bertanya, apakah dasar kalian tentang persaksian ini, padahal kami adalah umat terdahulu, yaitu permulaan, sedangkan kalian hidup kemudian yaitu akhir zaman. Umat Muhammad menjawab, kami bersaksi bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul kepada kami dan dia menurunkan kepadanya yaitu kitab Al-Quran, yang di dalamnya juga setengahnya menuturkan sejarah keadaan kalian, yaitu umat-umat terdahulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami adalah umat terakhir, tetapi di hari kiamat bahkan menjadi umat yang pertama yang diberi keputusan, yaitu penyelesaian firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Artinya, demikianlah kami yaitu Allah jadikan kalian umat pertengahan menjadi saksi manusia seluruhnya, sedangkan Rasulullah SAW menjadi saksi bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 143. Demikianlah diantara keutamaan yaitu umat akhir zaman. Melanjutkan video sebelumnya tentang keutamaan umat Nabi Muhammad, yaitu umat akhir zaman yang merupakan umat yang dimuliakan, diberi kemuliaan melebihi umat-umat terdahulu. Demikianlah kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Daging haram di tubuhnya menjadi cair, dekat pada rahmat Allah SWT, diberi amal terbaik oleh Allah, diamankan dari lapar dan haus, tiada dasarnya orang mati akibat puasa Ramadan. 5. Diringankan baginya siksa kubur. 6. Diberi penerang cahaya kelak sewaktu melewati sirat, yaitu jembatan di hari kiamat. Ditingkatkan derajatnya di surga. Dijadikan lemah agar tidak sombong, dibuat kecil-kecil agar tidak terlalu berat menanggung beban, diperpendek masa hidupnya, dijadikan fakir miskin, dijadikan umat terakhir